Halo, salam sejahtera, salam sehat buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang hadiah kejahatan kemanusiaan yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap bangsa Papua di Hari HAM sedunia. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan dan membedah bagian ini, jangan lupa like dan subscribe. Salam berpikir kritis. Oke, kita masuk saja. Misalnya kalau kita bicara dalam sistematika, itu ada rentetan perjalanan sejarah panjang bangsa Papua di dalam Indonesia. Yang pertama itu bagaimana Indonesia kemudian mencaplok Papua dengan kejahatan dan kekerasan negara, kemudian berusaha untuk menghilangkan semua bentuk-bentuk sejarah, dan ini kan bagian dari kejahatan HAM terbesar yang sangat serius karena ada upaya negara dalam rangka menjajah satu wilayah, kemudian menghilangkan semua peradabannya, menghilangkan semua hak-haknya, menghilangkan semua sejarahnya dan segala macam. Apalagi diketahui bahwa dengan menghilangkan sejarah sebuah bangsa itu sama saja dengan upaya untuk menggenosid atau memunahkan sebuah bangsa tersebut. Nah, peristiwa ini berjalan begitu lama dan bertahun-tahun sampai dengan saat ini, di mana kejahatan negara itu selalu dilakukan dengan pendudukan, pengurasan sumber daya alam, dan kemudian itu perampasan tanah-tanah adat, dan yang berikut itu adalah pendudukan. Selain kejahatan negara langsung dengan menstigma orang Papua, membunuh dan melarang orang Papua untuk bicara tentang kebenaran sejarahnya. Itu rentetan perjalanan panjang sejarah bangsa Papua. Presiden ganti presiden tetap sama, walaupun sempat jeda itu di masa kepemimpinan Gus Dur. Tapi bahwa sekali lagi, masalah kepemimpinan Gus Dur itu tidak menyelesaikan masalah Papua secara keseluruhan. Akibatnya pasca Gus Dur dilengsarkan, itu masalah Papua kemudian itu timbul. Nah, sekarang kita masuk lagi bicara tentang kepemimpinan sekarang, Pak Prabowo. Nah, Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden itu di dalam perdebatan wakil calon presiden itu juga menyampaikan bahwa semangat dia dalam rangka menyelesaikan masalah di Papua itu adalah dialog. Nah, ternyata begitu dirinya itu menjadi presiden, itu kebijakan di Papua Selatan soal perampasan tanah adat, pengiriman pasukan tentara besar-besaran hanya untuk melindungi kejahatan perampasan tanah adat agar menakut-nakuti masyarakat adat, itu kan bagian dari kejahatan HAM yang serius. Kemudian yang berikut itu terakhir ini misalnya kita bisa lihat dengan adanya operasi militer yang menguasai wilayah-wilayah sipil mengakibatkan masyarakat sipil itu kemudian mengalami pengungsian besar-besaran di Pegunungan Bintang. Ini sebenarnya ini kan juga bagian dari kejahatan karena ada sebuah tindakan upaya untuk menggerakkan masyarakat atau memindahkan masyarakat dengan sistem, dengan operasi militer ke satu wilayah yang kemudian tidak pasti keberlangsungan hidup mereka. Ini sama dengan adanya niat atau menstrea untuk memunahkan masyarakat di wilayah itu. Nah, tindakan seperti begini ini bagian dalam tindakan kejahatan genosid, upaya untuk memunahkan sebuah bangsa, dan itu tersistematis. Ini yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa di Hari HAM sedunia pertama itu kepemimpinan Prabowo memberikan hadiah kejahatan pelanggaran HAM di tanah Papua itu dengan dua kejahatan itu terlepas dari tindakan-tindakan pendudukan dan pengabaian terhadap apa yang kemudian disampaikan di dalam semangat bagaimana mendorong perdamaian melalui dialog. Nah, ternyata faktanya dialog itu tidak ada. Yang sangat fatal sekali itu adalah misalnya ada oknum-oknum menteri yang menyampaikan bahwa kepemimpinan Prabowo itu mengedepankan hak asasi manusia. Dengan misalnya ada satu yang narapidana kemudian itu diberikan amnesti segala macam. Nah, narapidana ini kan mereka melakukan kejahatan. Ini harus dua hal yang harus dipisahkan. Misalnya narapidana ini kan mereka melakukan kejahatan. Nah, mereka karena melakukan kejahatan, konsekuensi atas kejahatan itu adalah mereka mendapatkan sanksi pidana. Itu berbeda dengan posisi bangsa Papua. Negara justru merampas, menghancurkan tanah Papua. Ini masuk dalam kategorisasi kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, kenapa misalnya perbuatan pidana itu dianggap bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, sementara kejahatan negara merampas tanah adat,
melakukan operasi militer, pengungsian besar-besaran, dan terjadi pengabaian terhadap hak hidup masyarakat ya dalam pengungsian, kemudian terjadi upaya pendudukan secara sistematis, itu kemudian tidak disebut sebagai kejahatan serius terhadap hak asasi manusia atau kejahatan berat yang tersistematis, terstruktur, dan masif misalnya. Nah, ini kan kejahatan-kejahatan yang sangat serius, sehingga bagian ini saya juga berharap kepada kita semua para pemirsa, mari kita kritisi, mari kita lihai dan cakap untuk bagaimana melihat duduk soal. Jangan sampai kemudian misalnya upaya-upaya untuk melindungi para penjahat kemanusiaan itu dianggap bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, sementara kejahatan negara yang merusak, menghancurkan, dan membunuh bangsa lain untuk memunahkan bangsa lain itu dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal justru ini ranah yang sangat jahat dan sangat kejam, yang mestinya itu kan harus disurahkan dan selalu dilawan, karena ini bagian dari kejahatan. Nah, sekarang mestinya itu para menteri-menteri ini mereka harus meminta kepada Pak Prabowo untuk mengkonkretkan misalnya dialog atau bagaimana mendorong perundingan untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua. Atau misalnya kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada Pak Prabowo untuk gelar perundingan, supaya bagaimana perundingan ini dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua itu dengan komprehensif. Nah, ini masalah yang mestinya itu kita juga harus minta kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung juga dengan presiden, agar kemudian memberikan masukan kepada presiden untuk memenuhi kata-kata dia dalam kampanye-kampanye bahwa akan menyelesaikan masalah tanah Papua itu melalui dialog atau perundingan. Nah, ini sudah waktunya untuk kita terus harus desak barang ini, karena bagaimanapun Prabowo ini kan mulai terlihat manusia kontroversial ini dalam dirinya, atau paradoks misalnya. Abang Andi Rey bilangnya itu Prabowo itu paradoks, dengan misalnya dia memaparkan tentang paradoks dia, tapi kalau dalam konteks Papua misalnya kita bisa lihat dia bicaranya A tentang pentingnya dialog, tapi dalam implementasi kebijakan pertamanya ini kan sudah merusak, melanggar segala macam yang berhubungan dengan hak asasi manusia orang Papua atau bangsa Papua atau masyarakat adat. Yang berikut itu teman-teman, selain daripada itu misalnya kita bisa lihat di kampanye-kampanye, di sisi lain dia bicara tentang bagaimana melindungi lingkungan dan segala macam, tapi di sisi lain dia juga kemudian membuka ruang bagi investor-investor untuk menghancurkan lingkungan dan segala macam. Nah, ini manusia yang sangat kontroversial, dan itu kita bisa lihat dari pernyataan dia waktu misalnya dia kemarin ke Inggris. Dari kesemua itu, saya mau mengajak kepada kita semua untuk mari kita kritisi bagian ini, kita terus bersuara, karena bagaimanapun itu dalam konteks Papua, Prabowo tidak mengedepankan hak asasi manusia, masih mengedepankan kejahatan kemanusiaan, dan ini bagian dari kejahatan konstitusi yang harus dikritisi dan dilawan terus. Mari kita semua rame-rame desak Prabowo untuk gelar perundingan. Yang berikut lagi kita desak Prabowo bersikaplah sebagai patriotik, bersikaplah sebagai negarawan, bahwa penjajahan di atas penjajahan di Indonesia itu harus dihapuskan, apalagi mencaplok bangsa lain untuk dijajah. Ini bagian dari kejahatan konstitusi yang harusnya itu ditinggalkan dan dihapuskan. Mari kita terus bersuara. Salam sehat, salam kritis. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.